Santapan Harian Senin 31 Oktober 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Ulangan pasal yang kedua, ayatnya yang ke-26 hingga ayatnya yang ke-37. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kami mengarahkan pikiran dan hati ini kepada terang dan kebenaran sabda-Mu ya Kristus. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami bersembah. Amin. Ulangan 2 ayat 26 sampai 37. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun ke Demot kepada Sihon, Raja Hesibon, menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan. Dan berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan, pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon, Raja Hesibon, tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah, aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dengan Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut, mulai dari Aroer, di tepi sungai Arnon, dan kota di lembah itu, sampai Gilead. Tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya, maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Sahabat Santapan Harian, terhadap bangsa yang berbeda, Tuhan mempunyai maksud yang berbeda. Jika Tuhan tidak berkenan Israel menyerang Esau, Amon, dan Moab, maka Tuhan berkehendak Israel menaklukkan Hesbon. Dari awal Tuhan mengatakan bahwa Ia akan menyerahkan Sihon, Raja Hesbon kepada Israel. Kemudian utusan Musa datang kepada Sihon, menyampaikan pesan perdamaian agar mengizinkan Israel berjalan melalui daerahnya dan membeli makanan dan minuman yang mereka perlukan. Namun, tidak seperti yang dilakukan oleh Esau, Moab, dan Amon.
Sihon tidak mengizinkan Israel melewati daerahnya. Ternyata Raja Sihon bertindak demikian adalah karena Tuhan yang memang berhendak membuat Raja Sihon mengeraskan hatinya. Jadi jelas dengan sengaja Tuhan tidak mau melembutkan hati Raja Sihon sehingga ia melawan Israel supaya Israel kemudian dapat merebut daerah Hesbon. Seperti kita ketahui, kedaulatan Allah tidak meninggalkan tanggung jawab manusia. Kita dapat melihat bahwa Musa menawarkan untuk Israel bisa melewati daerah Hesbon dengan damai. Tetapi Raja Sihon malah datang menyerang Israel di dekat Yahas, yang berakibat Tuhan menyerahkan mereka kepada Israel. Jadi, jika mereka dimusnahkan, itu karena mereka secara aktif melawan Israel. Tuhan kita adalah Allah yang berdaulat. Karena itu, ketika Tuhan hendak melakukan sesuatu terhadap suatu bangsa atau seseorang, Tuhan akan beranugerah atau tidak beranugerah supaya bangsa atau orang tersebut melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan bisa saja membuat Raja Sihon melembutkan hatinya, tetapi Tuhan dengan sengaja membiarkan Raja Sihon mengeraskan hatinya supaya terjadi peperangan dengan Israel, dan dengan demikian Sihon dimusnahkan seperti yang Tuhan kehendaki. Kita patut bersyukur. Kita memiliki Tuhan yang Maha Kuasa yang melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak-Nya yang sangat baik. Mari kita berdoa. Bapa, Engkau sungguh baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikan oleh-Mu. Dalam nama Putra-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.